Halo teman-teman semua, kita jumpa kali ini di channel ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema bagaimana kalau istri memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami. Kita bicara tentang tinjauan psikologisnya. Mengenal seorang tokoh psikologi, yaitu yang bernama Harlock. Beliau membagi tugas perkembangan dewasa awal antara lain untuk mendapatkan pekerjaan, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama dengan suami atau istri dengan membentuk sebuah keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, bergabung dalam suatu kelompok sosial. Dari situ kita melihat bahwa salah satu tugas perkembangan manusia adalah belajar hidup bersama dengan suami atau istri, dengan membentuk sebuah keluarga atau yang dikatakan dengan istilah menikah. Dalam membesarkan anak dan mengelola rumah tangga pada era kini sudah bukan hal yang baru dan wajar-wajar saja ketika dalam sebuah hubungan suami atau istri didukung dengan sistem perekonomian di mana istri yang menjadi sumber utama keluarga. Namun situasi yang demikian acap kali menjadi problema yang besar yang berujung konflik. Hal itu bisa jadi tak bisa dihindari. Ketika memang keadaan belum bersahabat, di mana istri membanting tulang mendukung perekonomian keluarga, belum lagi menyelesaikan tugas rumah tangga yang seabrek-abrek, sedangkan sang suami merasa santai-santai saja. Disinilah emosionalitas seorang istri diuji. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak para sahabat semua untuk mendengarkan obrolan manis kita di sebuah jendela psikologi dalam channel ini. Saya akan menyapa teman saya dulu. Dari Solo, Ibu Retno. Halo Ibu Retno. Halo, Selamat selamat malam, malam. Bu Retno. Selamat malam Mbak Monik dan teman-teman lainnya. Beliau seorang psikolog senior dengan segudang pengalaman dalam bidang industri, sosial, dan keluarga. Kemudian teman saya dari Madiun. Halo Ibu Nanda. Halo, Selamat Mbak malam Bu Moni. Nanda. Apakah suaranya Malam. cukup jelas, Bu? Kita ketemu secara Iya, virtual nih. ya, putus-putus nih karena sinyal di sini sedang buruk. Selamat malam ibu-ibu yang lain, Bu Retno, Mbak Nika. Ya, selamat malam Bu Nanda. Beliau seorang psikolog yang berkecimpung dengan dalam dunia muda dan dewasa muda yang berasal dari Madiun. Kemudian teman saya dari Surabaya, Mbak Nika Febrianti. Selamat malam Mbak Nika. Mbak Nika ini psikolog muda dengan segudang pengalaman tentunya yang bisa membantu kita dalam berbagai masalah. Teman-teman, dalam melihat problematika perkawinan saat ini, kita melihat banyak kasus para istri yang merasa memiliki beban hidup berat lantaran justru menjadi tulang punggung keluarga. Menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah ini wajar atau enggak ya? Okay. Mungkin dari Mbak Nanda dulu. Dari Madiun gimana Ya, mungkin ada cerita-cerita di sana? Oke. Permasalahannya wajar atau tidak, mungkin kondisi sekarang menuntut demikian ya. Peluang kerja bagi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Kemudian situasi juga dalam musim-musim seperti ini itu membuat peluang perempuan untuk mencari penghasilan itu lebih besar. Nah, dalam konteks itu dikatakan wajar atau tidak, peluang yang ada adalah demikian. Sementara kebutuhan juga semakin banyak. Jadi seandainya kemudian istri perempuan yang mengambil alih peran itu dalam kondisi yang seperti itu, menurut saya bisa saja. Terus dan menurut saya juga wanita perempuan yang berkarir mampu karena dari sisi nature and nurture-nya terpenuhi.
Mungkin juga karena hormonal dia yang merawat. Jadi kalau melihat situasi tidak pas, melihat situasi kok perlu dibantu, perlu diselesaikan, biasanya juga secara otomatis itu jiwa muncul karena dari nature. Yang kedua dari nurtur. Iya ya, pola asuh ya. Nah, pola asuh dari kecil memang perempuan itu ditempatkan sebagai pemelihara, sebagai penjaga, ngopeni. Nah, seperti itu. Dua hal ini kemudian berkombinasi secara baik sehingga membentuk wanita itu kuat. Nah, ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan seperti sekarang ini, nah kekuatan ini yang muncul dan bisa mendominasi. Jadi bisa saja ini tinjauan dari psikologi ya, Bu apa ini pembawa Bu Ya, moderator. tinjau dari psikologi, ya. Tinjauan psikologi, tidak tinjauan dari sudut pandang keilmuan yang lain. Jadi itu sih menurut saya. Jadi kalau misalnya memang perempuan diberi kesempatan, ya ayo, mari kita ambil kesempatan itu menuju ke arah yang lebih baik. Artinya pemasukan juga bisa bertahan, masukan syukur-syukur bisa menjadi lebih banyak, gitu kan? Karena tanggung jawab yang harus ditanggung di dalam keluarga kan memang harus berjalan, terutama ketika itu berkaitan dengan anak-anak. Begitu. Jadi secara psikologis menurut Bu Nanda bahwa memang perempuan itu terbentuk secara nature dan nurtur ya. Nature dan nurtur yang memang akhirnya memang alamiah bahwa wanita itu oke-oke saja misalnya berada dalam situasi yang sulit ya, bisa menempatkan diri sebagai penopang, jadi nggak masalah ya. Nggak masalah ya. Yang penting kan tujuan di dalam berkeluarga adalah bagaimana ini bisa bertahan, istilahnya bagaimana rumah ini tetap berdiri kokoh, gitu kan? Nah, ketika ada kepincangan, misalnya ada pendapatan berkurang atau ada suami yang istilahnya tidak lagi bisa menjadi penopang rumah tangga seperti dulu misalnya gitu, ya enggak apa-apa yang perempuan mengambil peran seperti itu. Mbak Nika nih, mungkin ada tambahan atau pendapat yang lain atau cerita yang unik mungkin Mbak Nika? Oke, kalau saya sih melihatnya bahwa sekarang ini itu kan memang dari sisi pendidikan gitu ya, hampir mungkin bagi yang kalangan menengah ke atas lah, hampir tidak ada yang tidak kuliah gitu ya, perempuan. Otomatis harapannya ketika seseorang itu menempuh pendidikan yang tinggi, harapannya bisa bekerja dengan lebih enak gitu. Pertama, saya melihatnya dari sisi pendidikan. Kedua, saya melihatnya dari sisi bahwa profesi ibu rumah tangga itu memiliki image yang kurang bagus dibandingkan dengan pekerja gitu ya, karyawan atau berbisnis misalnya. Gitu. Jadi image di masyarakat ini memang masih ini ya, masih berpengaruh juga kenapa membuat wanita itu lebih senang bekerja daripada di rumah gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita kenal kan ada teori Maslow itu aktualisasi diri gitu. Perempuan ini juga pengen menunjukkan dirinya bahwa kami ini juga punya kemampuan loh, kami ini bisa disejajarkan dengan para lelaki loh, kami ini juga bisa berkompetisi loh gitu. Bahkan kan presiden kita kan juga ada yang, salah satu presiden kita kan juga pernah seorang wanita gitu ya. Iya, betul. Jadi saya sih melihatnya dari 3 aspek ini ya, dari sisi pendidikan, kemudian image terkait dengan profesi sebagai ibu rumah tangga, kemudian keinginan untuk mengaktualisasikan diri. Itu sih. Oke. Dari Bu Retno nih.
Mhm. Kayaknya jawabannya sudah diungkapkan semua ini oleh Ibu Nanda dan Mbak Nike ya. Jadi memang soal wajar atau tidak itu, kalau saya melihat dari jawaban Bu Nanda dan Mbak Nike tadi, kesempatan wanita untuk bekerja kan sekarang sudah semakin besar ya, relatif entah itu kuliah atau tidak, tetapi ketika wanita sudah akil balik, biasanya mereka ingin bekerja, keluar dari rumah dan bekerja. Entah itu kalau yang masyarakat tertentu mungkin itu bekerja di pabrik ya, ataupun di kantor-kantor sebagai admin kayak atau sebagai apapun. Jadi memang wanita bekerja itu sekarang sudah jamak begitu ya. Kalau kembali ke persoalan awal yang diungkapkan oleh Mbak Moni, kalau wanita sebagai tulang punggung ya Mbak Moni ya, tulang punggung Ya, keluarga. Istilah tulang punggung itu kan berarti menyangga, pendidikan. Ya, penyangga ya, penyangga ekonomi rumah tangga ya. Nah ini yang masih jadi kadang-kadang menjadi pro kontra untuk keluarga-keluarga tertentu yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Artinya kadang-kadang secara budaya ada juga semacam nilai-nilai yang menempatkan sebetulnya prialah yang harusnya menjadi tulang punggung keluarga. Istilahnya kan pria itu kepala keluarga ya. Jadi harapannya juga pria yang sebetulnya menjadi tulang punggung keluarga, bukan wanita. Meskipun wanita punya kesempatan untuk bekerja, untuk aktualisasi diri, begitu. Menjadi menjadi dianggap tidak wajar kalau keluarga-keluarga tertentu punya nilai bahwa harusnya laki-laki lah yang menjadi keluarga dan tulang punggung keluarga. Meskipun ada juga keluarga-keluarga sekarang ini semakin berkembangnya situasi sekarang ini menganggap bahwa tanggung jawab untuk mencari nafkah menjadi bagian berdua, baik laki-laki atau perempuan. Jadi sudah setara pembagian antara semua harus mencari uang untuk keluarga ini sudah setara begitu. Tapi kalau untuk keluarga yang punya nilai-nilai bahwa tanggung jawab sepenuhnya pada lelaki, kalau misalnya situasinya menjadikan wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, ini yang nantinya akan mungkin menimbulkan ketidaknyamanan dalam relasi baik keluarga kecil itu maupun keluarga inti maupun keluarga besar. Nanti ada persepsi-persepsi yang dianggap laki-lakinya kurang tanggung jawabnya atau bagaimana. Begitu Mbak Mon. Iya, memang kalau secara konvensional kan memang istri hanya sebagai support aja lah ya, biasanya begitu. Namun memang era sekarang kan sudah bukan hal yang tidak wajar ya, jadi wajar-wajar saja sih. Banyak sekali di sekitar kita, mungkin di lingkungan kerja kita, di kanan kiri kita, justru yang istrilah yang menjadi sumber ekonomi lebih tinggi daripada pria. Kadang-kadang itu terjadi memang diketahui sebelum menikah atau sesudah menikah. Seperti problem yang terjadi saat ini, ya kan lagi pandemi ini banyak juga suami-suami yang kemudian entah kena PHK, entah usahanya menjadi menurun, begitu. Sehingga istri yang menjadi tulang punggung keluarga justru. Ya. Ada yang para istri yang merasa itu ya legowo, dia menerima legowo atau tidak menjadi masalah. Bisa menerima keadaan itu atau menyepakati keadaan itu. Namun ada titik-titik tertentu, terutama karena istri ini dikenal orang yang lebih emosional daripada pria. Betul nggak? Ini nanti coba kita bincang-bincang secara psikologis, betul nggak sih kalau wanita ini memang lebih emosional daripada pria? Karena memang bukan hal yang baru ya, kita nggak menutup lah kalau misalnya dalam sebuah konflik antara pria dan wanita, istri yang suaranya lebih kayaknya atau diemnya reaksinya yang lebih cepat seperti itu. Bahkan yang pernah saya baca bahwa wanita itu mengeluarkan dalam sehari itu 15.000
1.300 kata, lebih buahnya daripada pria. Apakah itu betul? Nah, ini saya ingin tahu nih pendapat dari ibu-ibu semua di sini. Ketika wanita merasa capek pulang kerja, harus mengurusi ini ya rumah tangga yang perkedil yang kecil-kecil, belum lagi harus ada tuntutan sosial yang dipenuhin seperti itu, sehingga menemui konflik dalam keluarga bukan hal yang asing ya. Jadi mudah sekali dalam keadaan capek ini para istri ini reaktif. Nah, ini gimana nih strategi atau mensiasati supaya konflik itu nggak terjadi gitu, atau terjadi tetapi bisa teratasi dengan baik? Strateginya itu apa? Siapa nih duluan? Mbak Nika dulu. Dari Mbak Nika. Mungkin teman-teman dari pengalaman atau dari kliennya Mbak Nika nih mungkin bisa di-sharekan. Kalau terkait betul katanya Mbak Mon bahwa perempuan ini lebih emosional, saya pun juga merasa begitu gitu ya. Terlebih ketika setelah bekerja, nyampe rumah ini kan pekerjaan seorang perempuan ini kan belum selesai gitu ya, terlebih kalau yang sudah punya anak gitu kan, tidak hanya sekedar mengurusi anaknya, juga mengurusi sekolahnya. Nah, apalagi sekarang juga SMA ini lebih ribet lagi gitu. Nah, di situ biasanya perempuan ini merasa bahwa orang yang paling susah sedunia, kasarannya itu begitu gitu ya. Sedangkan Gitu kalau ya? laki-laki itu kan kalau laki-laki itu kan ketika sudah pulang bekerja ya sudah beres urusannya dia gitu. Sedangkan perempuan kan tidak bisa seperti itu. Itu yang membuat kita lebih emosional. Nah, cara mengatasinya gimana? Ya memang ketika kita sudah menikah dan punya anak itu kan relatif me time itu sudah hampir tidak ada gitu. Jadi yang bisa dilakukan hanya menyediakan beberapa detik sejenak untuk bisa menenangkan diri. Kalau memang situasinya lebih mendukung, mungkin bisa waktunya lebih lama untuk bisa tenang sendiri gitu ya, sebelum akhirnya kita menghandle pekerjaan rumah tangga yang lain atau menghandle anak. Nah, terkait konflik dengan pasangan berkaitan dengan penghasilan tersebut, kalau memang itu munculnya setelah kita beraktivitas di luar atau berkarya di luar gitu ya, alangkah baiknya kalau saya lebih banyak diem dulu nih. Setelah diem, ya sudah, kalau memang bisa dibicarakan hari itu juga, bicara hari itu juga, tapi kalau tidak, biasanya besok pagi gitu. Jadi diungkapkan apa sih yang saya rasain, apa yang saya harapin, kayak gitu-gitu sih. Kalau dikomunikasikan begitulah ya Mbak Nika? Betul. Hampir nggak pernah kalau nggak ngomong, pasti ngomong, cuman waktunya belum tentu saat itu juga. Oke. Dari Bu Retno, ada pandangan lain atau menambahin? Memang tidak mudah bagi perempuan yang berbeban banyak seperti itu ya, artinya sudah ngurusi rumah, ngurusi anak, masih harus bekerja, pulang kerja ternyata rumahnya berantakan lagi gitu ya. Kok nggak rampung-rampung ini kawian ya. Tapi memang apa yang dikatakan oleh Mbak Nika itu betul sekali, dalam arti memang harus ada komunikasi. Dan komunikasi ini sifatnya adalah komunikasi yang kontinu, artinya dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya ketika wanita sudah merasa bahwa itu sudah penuh hatinya begitu, tetapi dilakukan terus-menerus yang sifatnya adalah antisipatif. Kalau misalnya sedang lega, sedang sama-sama senggangnya begitu, baik istri, suami maupun anak bisa dilibatkan juga. Kalau sudah misalnya sudah lebih dari 4 tahun, 5 tahun, itu sudah mulai bisa dilibatkan untuk diberi tugas begitu. Artinya diberi tugas itu misalnya seperti apa Bu Retno?
diberi tugas itu yang ringan-ringan saja. Kalau habis mandi harus menempatkan bajunya di Oh, keranjang tempat cucian, begitu. Habis makan harus diletakkan, habis mainan harus diletakkan di clean keranjang up. mainan. Ya. Hal-hal kecil ini sepertinya tidak terasa ya, dalam arti sangat kecil begitu ya. Tapi sebetulnya kalau itu dilakukan, itu sudah membantu. Membantu, Membantu. nanti ibu mungkin yang akan membereskan itu. Mungkin juga tugas-tugas tertentu bisa dilakukan oleh ayah. Misalnya kalau baju-bajunya sudah kotor, mungkin ayah bisa, kalau misalnya sukanya nyucinya manual karena lebih bersih, bisa ngerendemin dulu di ember, membantu untuk merendam dengan sabun cuci, begitu. Kalau misalnya bisa dicuci dengan mesin cuci, ayah bisa dimintai tolong untuk bantuin ya nyuci baju, misalnya seperti itu. Jadi yang namanya komunikasi itu tidak hanya ketika terjadi sesuatu, tetapi terjadi dikondisikan secara kontinu dalam situasi yang baik, yang sedang asik-asiknya maupun ketika sedang tidak enak, begitu. Itu yang apa namanya, yang perlu dilakukan sehingga si istri ini tidak merasa bebannya segunung lalu gunungnya meletus gitu. Jadi harus dikikis sedikit demi sedikit, dilakukan pembagian tugas antara suami dan istri. Kalau misalnya cuma cuci piring, saya kira seorang ayah juga bisa, begitu. Kalau cuci baju, merendam juga bisa. Kalau misalnya kamar mandi, menuin bak kamar mandi juga bisa, begitu. Misalnya hal-hal kecil inilah yang bisa di-sharekan atau dibagi dengan pasangan. Anak-anak juga bisa diajari seperti itu. Kalau habis menggambar, pensil-pensil tolong dimasukkan ke dalam box lagi, bukunya ditata lagi, begitu. Sehingga saling memberi membagi peran dan menjalankan peran masing-masing, sehingga pada porsinya sama-sama menyumbang peran di dalam rumah tangga, begitu. Biasanya yang terjadi nih setelah dikomunikasikan nih Bu Retno, sehari, 2 hari, sampai seminggu oke. Lewat seminggu mulai lagi nih. Suami udah lupa nih bantu-bantu nyuci, anaknya mau naruh-naruh lagi clean up udah lupa. Gimana nih Bu Tapi Retno? saya ingat Resepnya? kata-kata Mbak Monik yang katanya wanita tadi berapa sehari? Berapa kata gitu. 15.300 kata. Nah, itu bisa diaplikasikan. Bisa diaplikasikan, artinya kita jangan pernah merasa bosan atau merasa capek untuk mengingatkan kepada keluarga kita untuk melakukan kewajibannya, begitu. Kita tidak usah berkata dengan jengkel, tidak usah marah. Ya kita sentil, kalau perlu diambil dicubit kecil gitu ya suaminya. Untuk mengingatkan kembali, begitu. Yang sudah lupa mulai diingatkan lagi, begitu. Begitu Mbak Monik. Bu Nanda nih, ada tambahan Bu Nanda? Sharing tentang bagaimana mengelola emosi secara teori maupun dari pengalaman, mungkin bisa di-share-kan Bu Nanda. Oke. Sebagai manusia ya, meskipun Wonder Woman itu juga Wonder Woman. Superwoman. Nah, tetap manusiawi kalau capek gitu ya, entah semua saja. Kalau habis bekerja itu juga capek, apalagi nanti ngelihat kondisi rumah juga yang menjadi tanggung jawab, yang merasa seolah-olah itu menjadi tanggung jawab seorang perempuan. Karena menurut saya juga, saya setuju juga dengan Mbak Monik dan Ibu dan Mbak Nika bahwa bisa kok berbagi peran gitu ya. Karena itu tadi ada waktunya, memang burnout itu ada. Sehingga kalau menurut saya semuanya itu bisa, tadi komunikasi oke, keterbukaan oke, kejujuran ya. Kalau capek ya bilang capek, kalau sedang pusing bilang pusing, gitu kan. Misalnya tadi di kantor beban berat gitu,
ya disampaikan saja gitu. Jadi nggak usah memaksakan diri bahwa kita bisa menyelesaikan semuanya, mana yang menjadi prioritas saja yang kita atur gitu. Terus kemudian yang lain-lain bisa dengan kerjasama berbagi peran antar anggota keluarga. Itu saja sih kalau menurut saya untuk meringankan beban. Terus yang kedua memang ada kalanya perlu me time ya, untuk sekedar melepaskan dari apa ya, dari apa yang dianggap sebagai beban itu tadi, meskipun itu ya pilihan pribadi. Ada me time yang memang seharusnya melakukan apa yang wanita bekerja itu sukai selain bekerja dan berada di dalam rumah tangga. Itu saja ya. Tapi kan ya kalau ini yang harus diwaspadai me time-nya yang seperti apa? Apakah kemudian jalan-jalan sesama dengan ibu-ibu kemana-mana itu juga sejauh mana itu juga mestinya memiliki batasan diri ya. Artinya kadang-kadang kalau me time-nya seperti itu clubbing apa-apa ya justru kadang-kadang menambah masalah tersendiri. Jadi itu saja ya menurut saya. Saya tergelitik dengan yang komunikasi tadi, Mbak Nanda. Yang komunikasi tadi, misalnya kita capek, bilang capek, kita rasanya jenuh, bilang jenuh. Nah ini tapi tentunya ada tips nih mengkomunikasikan itu seperti apa, di mana, bagaimana, timingnya seperti apa supaya komunikasi yang kita sampaikan ini tidak memicu konflik. Teman-teman yang lain bisa nambahin juga. Nah, kalau menurut saya ya, kalau memang kondisinya lagi burn out, sampaikan saja. Nggak usah menunggu waktu, nggak usah menunggu situasi. Langsung berarti? Langsung? Artinya, langsung. Jadi, kenapa? Maksudnya lagi pusing, lagi capek, karena apa? Langsung dikomunikasikan. Entah ke anak, entah ke suami, begitu. Kalau ada teori tentang asertif itu Mbak Nanda, bagaimana kalau kita mengkomunikasikan sesuatu, kita pilih timing yang tepat, kemudian tidak galak emosi, seperti itu. Cuma nunggu timing yang tepat ini kan susah nih. Nah, si perempuan bisa judek sendiri kan? Kalau menunggu timing yang tepat itu kan membuat kita terbebani juga untuk berpikir lagi ya. Artinya ketika kita ngomong spontan saja capek, saya pikir apakah itu kemudian menjadi beban psikologis bagi anak dan suami? Saya pikir mereka juga maklum ya, artinya kondisi ibunya misalnya begitu ya, terus pulang kerja atau pulang kerja rumah berantakan, ya enggak marah-marah misalnya, enggak marah-marah, tapi bilang capek, saya tidur dulu misalnya, seperti itu. Me time-nya tidur dulu ya. Itu kalau sadar Mbak, kalau lagi sadar bilangnya capek. Ini lagi emosinya nggak terlalu memuncak nih, saya capek gitu, saya kesel nih, kerjaan banyak gitu, tolong dong kamu yang ini setrika misalnya kayak gitu. Cuman kan kadang kalau perempuan nih, nah di sekitar kita, kanan kiri kita, atau mungkin kita sendiri juga nggak ngerti juga ya, misalnya bilangnya capek nih dengan nada yang sopran, atasnya sopran malah mungkin melengking gitu sambil mungkin membanting atau seperti itu. Gimana ya, biasanya, nah ini ibu-ibu yang masih punya putra kecil-kecil itu biasanya ya, kalau datang kerja capek, anaknya main gitu ya, itu komunikasi lagi sebenarnya.
Sebenarnya mungkin komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan pengasuh, misalnya begitu ya, bahwa biasanya pulang kantor capek gitu, jadi tahan dulu, ini apa ya, tahan dulu, jangan langsung deket biar ibunya relaksasi dulu gitu kan ya. Beradaptasi dengan situasi rumah, kemudian beradaptasi juga dengan apa ya, capek apa itu, kelelahan misalnya seperti itu, ada yang bisa diatasinya dengan gitu. Kalau anak kecil saya pulang jangan didekatkan dulu biar istirahat dulu ibunya. Nah, semacam itu kan kembali lagi itu di komunikasi ya, komunikasi dan pembagian peran seperti tadi yang sudah disampaikan itu bisa dilakukan. Nah, agar apa itu menjagani itu berjaga-jaga agar tidak terpicu emosinya. Dari teman yang lain, ada yang nambahin, Bu Retno, Mbak Nika? Kalau orang Surabaya biasanya kan karakternya beda dengan orang yang Jawa Tengah ya, Bu Retno, dari Solo. Misalnya lagi capek, nadanya tinggi, ngomongnya meledak-ledak. Nah, ini gimana nih tipsnya? Mungkin dari yang Jawa Tengah bisa ngasih tips kepada yang Jawa Timur, atau Jawa Timur bisa men-sharekan sudah berpengalaman sehingga tahu nih caranya, selahnya gimana. Ya, kebetulan kalau saya sih sudah mempraktekkan iMessage ya, yang punya Thomas Gordon itu. Intinya kita mengkomunikasikan apa yang kita rasain ke orang lain, kemudian spesifik untuk perilakunya yang apa, itu kebetulan sih sudah dipraktekin. Jadi awalnya memang prakteknya terkait untuk mengajarkan pengelolaan emosi pada anak, tapi seiring berjalannya waktu praktek juga dalam hubungan rumah tangga ya, pernikahan gitu sih. Jadi contohnya iMessage, nah, contohnya misalnya saya merasa tidak suka kalau kamu naruh barang sembarangan misalnya gitu. Jadi memang dikomunikasikan apa perasaan kita gitu ya terhadap perilaku yang khusus atau perilaku yang spesifik gitu. Bukan yang aku nggak suka kalau kamu nakal misalnya. Nah ini kan nakal yang seperti apa kan nggak jelas, tindakannya masih belum jelas. Harus gitu. Spesifik misalnya, ya. Betul. Itu sih kalau dari kami biasanya itu komunikasinya. Jadi sebelum mempraktekkan itu sudah sepakat sama suami, oh kita praktekin yang ini gitu ya? Atau gimana Mbak Nika? Kalau suami komunikasikan dulu atau? Lebih pada suami lebih apa ya, mengamati kali ya, karena memang sayanya kan sudah mempraktekkan seperti itu. Terus setelah sudah ketika lagi senggang begitu di waktu yang berbeda, saya ngomong maksudnya apa sih? Kenapa kok aku ngomongnya dengan cara seperti itu? Tujuannya apa? Itu ketika sudah senggang, ketika maksudnya ya, ketika ngobrol-ngobrol santai biasa. Jadi ketika emosi sedang stabil lah ya. Betul. Dari Bu Retno? Kalau saya kembali ke tadi ya, kalau pas lagi apa tadi istilahnya ya, pas lagi padat-padatnya lalu di rumah ternyata berantakan gitu ya Bu Nanda tadi ya awalnya ya. Itu bagaimana anaknya nangis makan lagi gendong misalnya gitu. Ini banyak terjadi juga pada ibu-ibu yang bekerja dan mempunyai putra masih kecil-kecil, masih SD lah ya, kira-kira begitu. Apalagi kalau masih punya anak yang balita ya, tidak hanya minta makan tapi juga masih minta naik kuda-kudaan gitu, padahal rumahnya berantakan gitu ya. Memang ini tantangan yang berat untuk seorang ibu ya, tantangan yang berat untuk seorang ibu
saya menemukan beberapa kasus ibu-ibu yang mengatasi hal itu dengan caranya masing-masing. Ada seorang ibu yang putranya itu 5, 2 masih kecil-kecil, SD ke bawah gitu ya. Dia pulang sudah malam, sudah jam 7 sampai rumah, anaknya masih minta main-main begitu ya. Kalau yang ibu yang ini dia meredakan dirinya dengan sisi agama, artinya dia minta mbak pengasuhnya dulu untuk memegang anaknya sebentar, lalu dia sholat, menenangkan dirinya lah, menenangkan dirinya sampai dia betul-betul menerima bahwa itu perannya meskipun capek. Jadi dia semacam mengembalikan, ya memang aku harus seperti ini, berperan sebaik mungkin itu seperti ini. Kalau tadi aku di kantor sebagai karyawan, inilah kodratku sebagai seorang ibu gitu. Jadi setelah menenangkan diri itu baru dia keluar lagi dan menemui anak-anaknya, sehingga ketika di depan anak-anak itu relatif respon yang dikeluarkan itu tidak begitu keras atau frontal begitu. Ada juga seorang ibu yang ketika sudah penuh nih perasaannya, kepalanya dan perasaannya itu, dia lalu mengajak suaminya itu keluar, naik mobil berdua keluar. Nah di mobil itu kebetulan karena suaminya mungkin bisa ditumpahi perasaannya, dia akan mengatakan bahwa tadi saya capek, mau kok kerjaan kantor berat, masih harus belajar, anak-anak minta diladenin terus, itu dia curahkan kepada suaminya begitu, sampai dia mencurahkan sampai nangis. Nanti kalau udah putar-putar ke kota gitu reda, dia sudah lega, lalu dia Teori katarsis ya. katarsis. Dia pulang menemui anak-anaknya sudah menjadi ibu yang tadi Wonder Woman apa Superwoman tadi, artinya dia juga kembali kepada ibu ideal gitu. Di depan anak-anaknya dia cerita bahwa iya mama kan harus kerja keras, kalau orang itu kerja harus kerja sebaik mungkin. Jadi dia menampilkan dirinya sebagai ibu yang ideal. Itu ada yang seperti itu. Jadi yang dinamakan meredakan emosi itu bentuknya bermacam-macam. Mungkin kalau Mbak Nika tadi mengatakan yaitu sebagai salah satu antisipasi supaya anaknya memahami apa yang dimaui Mbak Nika, sehingga mengantisipasi supaya tidak timbul tadi kepenuhan perasaan dan pikiran tadi. Jadi kalau soal cara itu sangat variatif, sangat unik, sesuai dengan kondisi masing-masing begitu. Semua sah saja begitu. Kapan-kapan kita ngobrol tentang bagaimana seorang ibu pekerja nih, ibu rumah tangga yang tetap bekerja, tetap mengelola rumah tangga, tapi sekaligus mendampingi anak di saat pandemi ini menjadi problem semua nih kayaknya. Tapi kayaknya nggak cukup kalau kita bicara saat ini ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, ngobrolin asyik lagi tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak di saat situasi yang kita sendiri juga penuh. Sebagai perempuan kita sendiri juga penuh. Tentu banyak sharing yang jitu dari Ibu Retno, dari Ibu Nanda, dari Mbak Nike. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Ya, gitu. Gimana? Oke. Obrolan kita cukupi sampai di sini dulu kalau boleh saya simpulkan nih. Jadi kalau istri berpenghasilan lebih tinggi dari suami itu biasa-biasa aja, sah-sah aja, wajar-wajar aja, nggak usah dijadikan problem yang besar ya. Kita komunikasikan, kita sepakati. Yang namanya menikah itu kan tidak hanya 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 1 ya. Jadi Tuhan memberikan rezeki bisa lewat siapa aja, lewat suami atau lewat istri. Kita harus menerima itu ya. Kalau sudah namanya menikah, komitmen bersama. Cuman memang menjadi wanita itu manusia yang sulit tadi ya. Istilahnya apa tadi ya? Wanita yang susah ya, jadi emosinya itu kadang-kadang meledak-ledak, tapi kita jangan menjadi, kita nggak mau lah jadi korban seperti itu ya. Jadi sebagai wanita kita harus menjadi wanita yang Wonder Woman, termasuk di dalamnya kita punya satu tombol lah ya, tombol pause. Jadi kalau ketika kita
lagi dalam keadaan capek, konflik, sebelum masuk rumah mungkin kita pencet di tombol pause kita supaya kita ketika masuk ke rumah bukan emosi yang meledak-ledak yang terjadi, atau ketika suami ketemu dengan suami capek yang kita rasakan kita tumpahkan dengan cara yang mungkin tidak enak, sehingga konflik yang tidak kita inginkan justru terjadi. Gitu. Terima kasih teman-teman semua, teman-teman dan sahabat saya yang manis-manis, Ibu Retno, Mbak Nanda, Mbak Nike, makasih loh waktunya. Terima kasih Dari Solo, malam-malam udah dicapai kita ketemu di sini. Kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Oke, siap. Terima kasih, selamat malam. Malam.